kelompok 5 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya Velsa. Saya Bagas. Saya Dimas. Saya Ufida Sana. Saya Hermina. Menanyakan terkait tentang Karang Taruna gitu nih Pak, potensinya apa saja. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini nama Edi Sudarto. Islam, saya Ketua Karang Taruna Desa Wirut untuk periode sampai 2026 ini. Bisa tak mulai Pak, mungkin saged cetakan latar belakangipun dari terbentuknya komunitas Karang Taruna di Desa Wirut ini Pak. Jadi awalnya ini atau maksudnya program Parisan ya Mas dari dulu ya kan ada sebelumnya sudah ada untuk kebetulan ketua yang lama sudah jadi ASN dan organisasi, kebetulan saya ya, yang jadi sekarang ya jadi ketua. Sekarang masih aktif tapi kan Pak? Ya, masih. Tapi kurang begitu greget lah ya ya dulu nggih. Nggih kan kayak dulu. Ini dari teman-teman sih yang lain ada sih Mas. Kalau di sini tuh, kalau Karang Taruna di sini tuh kayak open recruitment-nya itu seperti apa? Kalau apa di sini tuh dikumpulkan ya pemuda-pemuda yang dikumpulkan jadi satu atau kayak yang Karang Taruna atau tes di sini itu gini? Oh, untuk kita itu tes tidak ada Mbak, tidak ada, hanya kita biasanya mengundang. Nah, nanti mengundang, ya kadang kan undangan ada yang datang, ada yang ini kan ya kita undang, kita data dari kan di sini banyak Mbak 22 RT artinya misalnya dapat satu RT 5 orang kan sudah dapat 110 orang. Iya. Tapi untuk acara ya masih banyak yang peduli sama Karang Taruna, itu banyak dia hadir walaupun dia anggota lama sudah nggak ada di dalam struktur organisasi, dia tetap sumbangsinya ada, kontribusinya besar untuk generasi berikutnya. Walaupun dia misalnya merantau di mana pas pulang pas ada acara ya dia tetap backup bantu acara. Misalnya dia tidak meninggalkan dirinya dulu ikut Karang Taruna. Sekarang itu dibentuk kayak susunan kepanitiaan itu nggak sih Pak? Untuk acara itu misalnya ada event apa? Ada. Nah, maksudnya susunan anggota Ada. Susunan tetap mungkin gitu. Iya, Ada. Itu kalau misalnya ada event juga misalnya kayak Jalan Sehat atau apa sih itu seksinya pasti dari Karang Taruna nanti. Beda-beda. Dirubah lagi walaupun ini struktur organisasinya misalnya ketuanya saya, terus wakilnya si ACP, terus nanti waktu misalnya lomba anak-anak nanti siapa untuk Jalan Sehat, siapa untuk misalnya kesehatan cek kesehatan siapa gitu kan, nanti bekerja sama dengan OPD lain kesehatan sama puskesmas karena puskesmas kebetulan juga di Wirun. Berarti udah pernah kerja sama puskesmas nih? Ya kalau untuk itu biasanya di sini kan waktu biasanya setelah jalan santai kalau pas AUT setelah jalan santai ada cek kesehatan gratis. Pernah juga ada pelatihan foto dan video juga pernah tahun 2024 kalau nggak salah, akhir 2024. Mungkin dengan Karang Taruna yang sekarang Pak, tanggapan warga sekitar dengan Karang Taruna sekarang tuh positif nggak sih? Ya masih positif Mas, masih positif ya. Memang kan ya itu tadi tetap aktif seperti biasanya, tapi beda lah generasinya sama yang dulu kan beda ya. Kalau kira-kira itu kan kalau setiap event kan Karang Taruna biasanya ada event Agustusan atau entah apa. Nah itu tuh eventnya dibiayai sama desa atau Karang Taruna punya penghasilan sendiri? Untuk sementara full dari desa, tapi Karang Taruna tidak
tidak apa paling tidak, warga kan tidak dimintai kalau di sini. Itu dia dimintai. Ada iuran dari warga untuk iuran 17-an, tapi untuk misalnya kayak tiket jalan sehat di sini semua gratis. Jadi satu jiwa satu kupon, berarti bayi baru lahir saja sudah dapat di sini. Jadi untuk jalan santai memang tidak ada retribusi, misalnya biaya tiket tidak ada, semua gratis. Nah, untuk itu hanya warga iuran 10.000 ya, 10.000 per anak. Nah, beda nanti ada yang PNS apa gitu kan. Paling Karang Taruna diminta pada waktu penggalangan dana ke, kan ada pasar toh, pasar ya, retribusi pasar atau mau 17-an, selebihnya ya dari Pemdes dan iuran warga Pak. Tapi pernah nggak Pak Karang Taruna itu tuh bikin event sendiri gitu nggak? Bikin event sendiri pernah, waktu mancing berapa kali, 3 kali ini event Itu sendiri. dibiayain Ya, Karang Taruna ya awal mula modal ya patungan dari anak-anak patungan, tapi terus kita misalnya ke siapa yang jual lelenya, terus kita istilahnya kita minta dulu, nanti setelah tiket semua terjual dihitung modalnya berapa, keuntungannya berapa, nanti kita bagi. Tapi sekarang untuk vakumnya mancing sementara masih vakum dulu ya, karena lokasinya sudah nggak begitu kondusif ya. Tapi Karang Taruna udah punya usaha sendiri belum Pak? Belum. Karang Taruna yang sekarang Pak nggak kurang dekat lah kayak dulu mungkin, dan anggota yang sekarang tantangan apa sih yang dihadapin Karang Taruna kesadaran sekarang Pak? Ya pertama ya kesadarannya sendiri Mas, ya kalau mau gabung ya siapapun yang mau gabung kita terbuka kok, silahkan gitu ya. Jadi tidak ada batasan untuk klasifikasi umur atau status sosial misalnya sudah nggak bekerja atau apa gitu. Silakan kalau mau gabung ke Karang Taruna, kita semua terbuka, terus terbuka. Setiap organisasi Karang Taruna lah punya kendala tuh Pak. Faktor yang menjadi kendala dalam Karang Taruna desa ini tuh seperti apa nggih? Kendalanya itu ya pertama Entah soal dana ya, kalau dana nggak masih ya, kadang itu malah ya kitanya sendirilah, kitanya kan sudah rasa pedulinya itu sekarang kurang gitu, kurang ya. Jadi istilahnya udah males-malesan lah, dapat apa sih di Karang Taruna, padahal ya kan manfaatnya banyak, atau bisa pengalaman jelas tambah, pergaulan tambah. Yang jelas lari ke sisi positifnya itu lebih besar dibandingkan, mohon maaf, yang istilahnya cuma di rumah main HP atau keluyuran ke sana ke sini, naik motor kan. Lalu harapan apa yang di kedepannya nih Pak, harapannya yang Karang Taruna harapkan apa nih? Ya, yang kami harapkan selalu sama Karang Taruna ya banyak yang peduli pemudanya untuk masuk ke Karang Taruna gitu. Jadi misalnya kasihan, misalnya ada yang gabung terus dia cuma ngeliatin dari itu teman-temannya pada sibuk, dia cuma ngeliatin, saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, kan sebenarnya kasihan juga. Tapi kalau untuk yang aktif nih Pak, sejauh ini ada berapa orang gitu? Ya paling 10-15 orang lah. Dari Iya, jadi semua RT. yang ya kan ada yang rantau toh, yang anak-anak lama.
Kalau yang misalnya di rumah ya pasti misalnya kalau nggak ada acara ya kalau diundang pasti datang. Kebanyakan kalau yang itu malah yang ada yang nggak ikut Karang Taruna tapi dia malah aktif bantu ada gitu. Masa kita nggak boleh nggak melarang kan? Ya, kan. Mungkin yang terakhir nih Pak, dari sudut pandang Karang Taruna, potensi terbesar dari Desa Weron ini yang belum tergapai Pak, itu kayak apa ya? Mungkin di sektor wisata di desa ini ada apa itu? Belum tercapai itu itu pengennya tuh Karang Taruna itu punya usaha sendiri, Mas. Usaha sendiri. Jadi misalnya mau bikin apa kan kita tidak terlalu membebani desa karena kan desa sudah terlalu banyak untuk apa istilahnya programnya apa dengan pikirannya banyak kan. Misalnya kalau punya Karang Taruna punya unit usaha sendiri kan istilahnya bisa buat modal tak ya. Mandiri lah seperti itu. Ada lagi teman-teman? Mungkin cukup sekian ya Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Bapak selaku Ketua Karang Karang Taruna. Taruna di Desa Weron. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll